warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyu dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah peminatan saya yang berjudul tentang para tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Dr. Cipto Mangunkusumo yang lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Pancangan, Jepara, Hindia Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 8 Maret 1943 di umur 57 di Jakarta, masa pendudukan Jepang. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa, Semarang. Kebangsaan beliau Jawa, Indonesia. Pekerjaan beliau ialah politikus, aktivis, penulis, dan piyayi. Cipto Mangunkusumo. Awal perjuangan Cipto dimulai sejak dia sering menulis karangan-karangannya yang menceritakan tentang berbagai penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Karangan-karangan yang dimuat harian The Express tersebut oleh Belanda dianggap sebagai usaha untuk menanamkan kebencian pembaca terhadap Belanda. Saat aktif menulis The Express, Cipto sebenarnya sudah bekerja sebagai dokter pemerintahan Belanda yang ia dapatkan setelah memperoleh ijazah Stovia. Namun akibat tulisannya tersebut, Cipto diberhentikan dari pekerjaannya sebagai dokter pemerintahan Belanda. Pemberhentiannya sebagai dokter pemerintahan tersebut justru membuat Cipto semakin intens melakukan perjuangan. Pada tahun 1912, dia bersama Dowes Docker dan Suwardi Suyaningrat, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij, sebuah partai politik yang merupakan partai pertama yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Cipto bersama pejuang lainnya kemudian membentuk Komite Bumi Putra secara khusus untuk memprotes rencana pemerintahan Belanda yang ingin merayakan bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis. Namun akibat kegiatannya tersebut, Cipto dibuang ke Belanda pada tahun 1943. Akan tetapi setahun kemudian, ia dikembalikan ke Indonesia karena penyakit asma yang dideritanya. Pasca kembalinya ke Indonesia, Cipto melanjutkan perjuangan bersama Volksraad untuk melawan Belanda. Sayang, ia kembali diusir dari tempat tinggalnya di Solo dan pindah ke Bandung sebagai tahanan kota. Di Bandung, Cipto semakin gencar melakukan perlawanan dengan mengumpulkan para tokoh pergerakan nasional, salah satunya Insinyur Soekarno. Belanda berhasil mengendus aktivitas tersebut dan mengasingkannya sebagai tahanan di Banda Neira selama 13 tahun. Dari Banda Neira, Cipto kemudian dipindahkan ke Ujung Pandang, Sukabumi, dan terakhir dipindahkan ke Jakarta. Daerah tersebut merupakan kota terakhirnya hingga akhir hidupnya pada tanggal 8 Maret 1943. Akhir perjuangan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda, Maluku. Pada 1914, Cipto pulang ke Jawa dan kembali berjuang. Oleh karena itu, Cipto kemudian diasingkan pada 15 Oktober 1920 di daerah yang tidak berbahasa Jawa. Pada 19 Desember 1927, Cipto dibuang ke Banda, Maluku. Dalam pembuangannya, penyakit asmanya kambuh, dan meskipun beberapa orang memintanya untuk pulang ke Jawa, Cipto menolak dan akhirnya dialihkan ke Bali, Makassar, dan pada tahun 1940 ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto kemudian meninggal pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma yang dideritanya. Penghargaan yang diperoleh oleh Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1910, wabah pes melanda Malang dan merajalela di sana. Wabah pes tersebut bertepatan dengan tingginya rasisme yang memecah belah masyarakat berdasarkan warna kulit dan asal-usul. Oleh karena itu, para dokter Eropa di Batavia enggan pergi ke Malang untuk mengobati pasien pes yang mayoritas pribumi. Cipto, sang lulusan Stovia, saat itu sedang jenuh bekerja di jabatan kolonial dan mengajukan diri sebagai relawan dokter ke Malang. Tanpa alat pelindung diri yang memadai, Cipto menerjang pelosok-pelosok desa di Malang guna membasmi pes.
Ketika berada di sebuah desa, Cipto mengadopsi seorang bayi perempuan yang telah yatim piatu akibat pes. Dr. Cipto Mangunkusumo ialah perilaku Dr. Cipto Mangunkusumo perlu kita contoh. Dengan ilmu pengetahuannya sangatlah berguna bagi masyarakat Indonesia. Dalam kemiskinan akibat penjajahan dan juga ia selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.